Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Basri BD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam, berasal dari SDN 010 Sabulu, Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Oke. Nah, sebelum memulai, izinkan Bapak Ibu saya berpantun dulu. Cik Abang datang di akhir pekan. Datang dengan membawa durian. Selamat datang saya ucapkan pada hadirin Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangannya. Oke Bapak Ibu, terima kasih tepuk tangannya. Nah, ini saya Bapak Ibu, pada kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, ini foto saya, nama saya Basri. Berasal dari SDN 010 Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum kita memulai, kabarnya Bapak Ibu kita adakan dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, peserta aktif saat berdiskusi ya Bapak Ibu. Yang kedua, menghargai siapapun. Dalam artian siapa yang berbicara, kita hargai pendapat atau masukan dari rekan-rekan kita nanti. Menjadi pendengar yang baik. Nah, jangan berbicara. Menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, HP dalam mode silent. Nah, nanti kalau ketahuan yang berbunyi HP-nya, berarti ya berarti belum mengikuti kesepakatan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ice breaking pada kali ini kita teka-teki saja. Anaknya di atas, ibunya di bawah. Apakah itu? Anaknya di atas, ibunya di bawah. Apakah itu? Apa Bu En? Topless, strapless, topless. Anaknya di atas, ibunya di bawah. Botol. Ada yang lain? Bukan. Ada yang lain? Anaknya di atas, ibunya di bawah. Yuk kita lihat Bapak Ibu, jawabannya adalah jeng 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 jeng. Mana anaknya? Nah, ini Bapak Ibu, induknya di bawah, anaknya di atas. Anaknya kalau dipotong kita tanam jadi induknya lagi. Ya. Ini buah nanas Bu. Nah, itu bibitnya ya. Nah, yang kedua, dibilang 1 dia 2, dibilang 2 dia 3. Apakah itu? Jeng jeng jeng. Dibilang 1 dia 2, dibilang 2 dia 3. Nah, berpikir. Udah? Apa Bu Ade? Bayangan Bu Dewi 3. Oh ya, kita lihat Bapak Ibu, apakah jawabannya nanti ya? Tadi ada yang jawab benar, tapi saya diam aja. Yeay, benar Bu Yus.
Dibilang satu, ternyata dia dua. Kita lihat satu lagi, tiga isinya. Itulah Bapak Ibu ya, es breaking gitu. Iya kan? Masuk akal. Mau lagi Bapak Ibu? Mau. Oke, kita lanjut ke materi Bapak Ibu. Di sini ada teori kontrol dari William. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kita bahas nih. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dalam membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Murid mengizinkan dirinya dikontrol. Murid menyadari dan menolak bujukan atau murid ketergantungan. Mengantarkan murid pada identitas gagal, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Ini teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah sekian lama kita menjadi seorang guru, ternyata guru yang baik itu seperti apa? Ya, ternyata seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini hendaknya ada pada diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang bisa menuntun muridnya ke arah yang lebih baik lagi, sebagaimana yang sama-sama kita harapkan untuk kedepannya menjadi generasi Indonesia yang maju, yang lebih baik, berakhlak mulia. Kita lanjut Bapak Ibu. Budaya positif ternyata dapat dijalankan dengan yang pertama, ada disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti ini kita akan bahas Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi hendaknya kita sebelum masuk ke pembelajaran, kita sepakati dulu keyakinan kelas yang ada di kelas kita mengajar. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi. Segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Ternyata disiplin positif merupakan suatu cara disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan di sini saya contohkan ada beberapa foto yang ketika anak belajar Bapak Ibu ya. Tujuan disiplin positif. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin positif. Nah, kita lihat Bapak Ibu, pada paparan kali ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Bisa kita lihat ada motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang berasal dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri anak tersebut. Yang ketiga, ada motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai.
Jadi ini motivasi yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, sesuatu terkadang pernah kita lakukan, tetapi kita nggak tahu apakah kita berlakukan itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena karena datang ke sekolah itu sampai habis lembaran tersebut. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat hukumannya Bapak Ibu. Nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini jawabannya Bapak Ibu simpan dulu dalam hati. Ini yang pernah kita sama-sama lakukan mungkin, termasuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket. Ini pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk hukuman atau konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Otomatis yang diberikan oleh guru ini biasanya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, pada saat belajar. Yang ke-10, istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini artinya istirahat kita tunda. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK Buati. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apakah jawaban yang Bapak Ibu simpan di dalam hati tadi benar atau salah? Kalau menurut saya biasa melakukan yang push up. Yang push up. Coba lihat Bapak Ibu. Yang pertama tadi itu termasuk konsekuensi, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini berupa namanya hukuman. Berbeda dengan nomor 10. Kalau nomor 10 itu memang pelajaran PJOK tetapi dia terlambat. Nah, ini biasanya sudah juga dilakukan kesepakatan kelas. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini konsekuensi. Bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret, itu konsekuensi. Jadi di sini Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan bisa kita bedakan mana yang dimaksud dengan konsekuensi dan mana yang berupa hukuman. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebelumnya terkadang kita sudah pernah melakukan tetapi kita belum tahu ini apa namanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan paparan kali ini kita sama-sama mengetahui yang kita lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini Bapak Ibu yang harus sama-sama kita ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, kesepakatan itu tidak hanya di kelas saja, tetapi juga ada namanya kesepakatan sekolah. Ini contoh gambar yang saya tampilkan Bapak Ibu. Ini merupakan kesepakatan yang berada di kelas yang sama-sama kita sepakati antara guru dan murid. Nah, ini dia Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia.
Ketika seorang murid melakukan suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap manusia itu ada kebutuhan yang mereka perlukan sendiri-sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan dasar yang kita sama-sama kita butuhkan. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak murid atau kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di mana tempat kita berada. Selanjutnya kebebasan. Ada lagi kesenangan, kemudian yang terakhir ada penguasaan. Masih semangat Bapak Ibu? Ada goreng loh, Pak. Semangat. Nyanyi dulu. Bapak Ibu, kita lanjut. Ada 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum. Nah, ini kita masuk yang mana Bapak Ibu nanti? Ada posisi rasa bersalah, ada posisi teman, posisi pemantau, kemudian posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menempatkan diri kita mau posisi yang mana. Nah, mungkin kelima posisi ini pernah kita tempati. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, mungkin pernah kita lakukan, tetapi kita nggak tahu itu namanya apa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ada pemberi hukuman. Kata gurunya atau atasannya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kita pernah ada tidak, Bapak Ibu? Penghukum, ini dia, Bapak Ibu. Ini posisi penghukum ini, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, macam nak dimakan dan jari menunjuk-nunjuk. Ini posisi penghukum nih Bapak Ibu. Hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Mungkin ini pernah terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Sampai sekarang kita masih ingat guru kita mungkin berada di posisi penghukum seperti ini. Oh, dendam, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia. Pemberi rasa bersalah. Siapakah itu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini, Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Kemudian anak lesu ini. Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Ya Bapak Ibu, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Coba lihatlah, wah gambarnya sedih macam gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dia. Apakah posisi kita di sini? Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Karena terlambat lagi. Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, ini posisi teman Bapak Ibu. Kita di posisi mana? Nah, teman ini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid.
mata dan senyum jenaka. Apakah kita berada di posisi ini atau posisi penghukum tadi? Kadang-kadang. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini pemantau. Ya. Ini guru berbicara, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" "Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat?" Ini kata guru. "Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal." Tadi saya tunggu, ini kata guru, saya tunggu. Ini posisinya posisi pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Di sini Bapak Ibu, dari posisi-posisi yang saya tampilkan, nanti kita tahu posisi kita berada di mana. Atau kelima-lima posisi nanti pernah kita rasakan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Posisi manajer. Apakah kita berada di posisi ini? Manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini pernah nggak kita rasakan? Ntar dulu, Pak Basri bertanya boleh ya? Iya Pak. Ini posisi guru sebagai manajer. Iya Pak. Ya, manajer itu dalam guru itu nadanya suaranya tulus. Tulus Pak. Oke, bahasa tubuh tidak kaku. Iya. Mendekat ke murid. Iya. Berarti kan normal ya? Normal Pak. Tapi kenapa kok hasilnya itu kemungkinan tuh murid bisa marah? Nah, disinilah Bapak Ibu, kita sebagai manajer, kita harus mendidik anak tersebut dengan tulus ikhlas. Artinya, jika kita mendidik dan tulus ikhlas, murid tersebut lama-kelamaan akan menuruti apa yang akan kita ajarkan. Tetapi kalau nggak tulus, nah itu tadi. Awalnya mungkin seperti itu, dendam kepada kita, membiasakan sesuatu yang baru itu agak sulit untuk diri murid. Ini posisi manajer Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana yang kita tempati? Ada, Pak, saya flashback lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, Abang datang dengan modern. nah 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu, kira-kira kita menempati di posisi mana? Kalau Bu Sri itu posisi 1. Penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bu Sri lah tuh. Penghukum mungkin pernah ya Bapak Ibu. Udah pernah tuh Pernah. hukuman anak. Kadang Ribut di dalam ya, kelas. rasa bersalah, posisi Nah. membuat anak tuh merasa bersalah, terus Pernah tuh pernah. posisi teman. Sampai nangis. Ntar dulu, ini posisi rasa bersalahnya dari sisi murid apa dari sisi guru? Sisi murid Pak, Murid, Pak. Bukan dari sisi guru ya? bukan. Murid merasa Kalau dari bersalah. sisi guru saya kira guru kelas 10 ini nggak ada nih. Ya, guru 010 Ya, kan mata merasa mata bersalah Pak. tuh. Tentunya Ya, kita di bawah satu bimbingan ada itu. dengan Bapak lah. Penghukum banyak
Dia merasa perkenaranya semua itu. Ya. Penghukum Posisi pemantau, posisi manajer mungkin semuanya pernah kita rasakan juga ya Bapak Ibu. Tetapi posisi yang bagus kira-kira yang mana Bapak Ibu? manajer. Posisi manajer. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan ini kita semua nantinya akan berada di posisi manajer. Ya. Jangan lagi posisi penghukum, banyak posisi penghukum. Nah, sebelum ini kan mungkin kita pernah lakukan. Tetapi setelah pemaparan ini sama-sama lah kita untuk merubah apa menjadi kebiasaan pada diri kita. Ini pemberi penghukum tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini betul-betul harus kita pahami, menstabilkan ya, identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan. Contohnya si Ani lah. Ani, tadi Bapak lihat kamu membuang sampah sembarangan ya. Sebelum ini kita sudah melakukan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, jadi kita tanyakan kepada si Ani tersebut. Tentunya si Ani bilang, iya Pak. Terus kita tanya lagi kepada si Ani. Ani, kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Nanti dia mengingat tuh keyakinan kelas yang pernah disepakati bersama-sama. Pernah Pak? Apa keyakinan kelas yang pernah kamu lakukan? Nggak boleh buang sampah sembarangan Pak. Nah, kita tanya lagi kepada anak murid tersebut. Jadi setelah kamu seperti itu, keyakinan kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Saya tidak akan lagi membuang sampah sembarangan Pak, kata si Ani. Nah, jadi keyakinan-keyakinan seperti itu Bapak Ibu harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Artinya mereka itu menyadari, bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Enggak lagi seperti posisi penghukum tadi, membuang sampah sembarangan, siap-siap lah. Enggak lagi seperti itu. Jadi anak itu tahu, pada dirinya dia merasa, pernah melanggar ini, pernah melanggar itu. Itu juga bisa kita terapkan kepada kasus-kasus yang lain. Nah, jadi setelah mengetahui segitiga restitusi seperti ini, kita harapkan anak tersebut bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Tadi sudah saya jelaskan tentang posisi kontrol, posisi menghukum. Nah, itu diharapkan janganlah kita lakukan lagi. Ya, mungkin sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ini ada slogan bahasa Inggris. Thank you. Ya, ikan cepat ikan gabus, Bu Wena. Ya, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu pemaparan yang akan yang sudah saya tampilkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita sebagai seorang pendidik, siapa yang inginkan dan anak murid yang seperti apa yang kita harapkan, supaya terciptalah generasi-generasi yang sama-sama kita impikan untuk kedepannya. Mungkin ada yang belum paham Bapak Ibu tentang, apalagi tentang segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan. Udah paham semua. Ya, udah paham semua ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sudi hadir pada undangan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas berdoa ke depan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan sama peraturan? Sebelumnya, pada tahun-tahun yang lalu, ada namanya peraturan, ya kan? Pernah buat seperti itu? Nah, kira-kira apa perbedaan keyakinan sama peraturan? Kalau peraturan, anak murid semua nggak ikut membuat, ya, hanya beberapa orang atau bapak yang membuat, yang semua yang menjalani. Sekarang keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Tujuannya apa nanti? Pembelajaran itu berpihak pada murid, dan kita yang melanggar akan bertanggung jawab. Nah, sekarang Bapak sudah siapkan ini istilah, ya. Kita keluarkan peralatan tulisnya, pena, pensil, boleh. Ini Bapak sudah siapkan. Kalian buat kesepakatan atau keyakinan apa yang mau dibuat untuk kelas kita, supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Ini Bapak kasih satu-satu. Perhatikan, jangan sampai salah tulis. Yang di belakang, ini pertatnya, nanti bisa kita yang di belakang. Kamu tulis di bagian depan ini. Ini Bapak lihat. Satu orang satu, ya. Ini warna biru. Jangan sampai salah tulis, ya. Tidak bisa ditempel. Ada warna pink. Dan di sana warna hijau.
Nah, coba angkat semuanya. Nah, di sini kita tulis keyakinan kelas apa yang menurut kalian tulis. Ya. Silakan ditulis contohnya. Ini contoh. Datang nggak boleh terlambat. Itu keyakinan kelas yang ada di sekolah di kelas ini. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Apa? Buat yang kamu mau. Apa? Yang kurang boleh minta ke Bapak lagi. Ada yang kurang? Ada? Ini mau nambah lagi? Nih. Sudah siap? Kalau yang udah silakan tempel di sini. Yang udah silakan tempel ke depan. Silakan maju yang sudah. Arya sudah? Yang sudah silakan ditempel. Silakan ditempel. Ha? Yang sudah menulis. Si Noel sudah? Nah, tempel. Siap, silakan tempel sini. Yang biru sama yang biru di sini. Tempelnya rapi. Nah, yang pink di sini. Oke. Pink samping. Hijau di sana boleh. Nah. Yang sudah silakan duduk. Yang kuning di bawah aja boleh. Ya, silakan ditempel. Yang sudah ditempel silakan duduk ya. Nah, silakan ditempel yang sudah siap. Yang sudah menempel silakan duduk di kursinya.
Nanti Bapak bacakan. Kalau ada yang sama, Bapak bacakan lagi. Oke, sudah selesai. Nah, ini keyakinan kelas 5A yang sama-sama kita sepakati ya. Oke. Nah, ini dari Ragil Kis nih. Ada yang belajar nak? Oke. Yang pertama dari nggak ditulis namanya, menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan. Datang ke sekolah tepat waktu. Sambil kita tulis ya. Nanti kalau yang sama ntar kita ulangi lagi. Kesepakatan kelas 5A. 1. Datang tepat waktu. Menghargai guru sedang menjelaskan di depan. Ini boleh kita simpulkan menghargai orang yang sedang berbicara. Mau guru, mau teman sejawat, sama-sama kita hargai. Menghargai yang sedang berbicara. Jadi bukan Bapak saja, temanmu juga harus kita hargai. Oh, datang nggak boleh terlambat, sama datang tepat waktu, harus datang melaksanakan piket. Nah, ini dia, melaksanakan piket. Melaksanakan piket kelas. Ini kalau yang sama nggak perlu tulis lagi. Ini sama. Datang tidak boleh terlambat, sama melaksanakan piket kelas, sama mendengarkan bersama, berpakaian yang lengkap. Berpakaian yang lengkap. Boleh. Berpakaian rapi. Boleh. Berpakaian ya jujur. Tidak boleh bersikap sopan, sama tidak boleh berjalan jauh. Tidak berantem, tidak boleh bullying. Nah, ini dia. Tidak boleh bullying. Tidak boleh membuli. Rapi ya. Kopi datang harus tepat waktu. Datang setelah harus tepat waktu. Sama tidak boleh pakaian lengkap, sama sopan, tidak peduli. Mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan piket kelas, tidak boleh terlambat, saling menghargai. Nah, sama. Bapak simpulkan seperti ini, yang ditulis oleh teman-temanmu, kata-katanya berbeda, cuman maksudnya sama. Nah, di sini sudah terbentuk kesepakatan kelas. Apakah semuanya setuju? Setuju. Nah, ada yang pertama apa? Datang tepat waktu. Maksudnya gimana? Siapa
yang tahu? Siapa yang tahu? Datang, Sultan. Tidak boleh datang terlambat. Ada yang lain? Datang tepat waktu. Ada yang lain? Tidak boleh datang terlambat. Ya, betul. Ini termasuk dengan disiplin. Yang kedua, menghargai yang sedang berbicara. Setuju? Jadi kalau Bapak sedang menjelaskan materi, anak murid semua nggak boleh mengop. Begitu juga kalau teman sedang bertanya, mengeluarkan pendapat, kita harus menghargai teman tersebut. Jadi bukan ke Bapak saja. Selanjutnya melaksanakan piket kelas. Siapa yang piket tadi? Nah, melaksanakan piket kelas. Kalau nggak melaksanakan piket kelas, kelas kita akan kotor. Nyaman nggak kalau kelas kotor? Selanjutnya berpakaian rapi. Berpakaian rapi, baju masukkan ke dalam, ya. Ikat pinggang. Sebelum ke sekolah, malamnya disetrika bajunya. Jadi kelihatannya Selanjutnya tidak boleh bullying. Siapa yang bisa memberi contoh bullying itu seperti apa? Contoh bullying. Apa ya? Mengejek orang, memukul orang, aja. Betul kan? Mengejek nama Bapak. Siapa yang pernah ngejek nama Bapak? Angkat tangan. Jujur. Sekarang sudah ada kesepakatan kelas ini, itu kita tinggalkan, jangan diulangi lagi. Ini namanya bullying. Nah, kesepakatan kelas ini ada nggak kira-kira yang mau ditambah lagi supaya pembelajaran di kelas kita menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan? Ada nggak kira-kira? Ayo coba. Nah, ini ada yang mau ditambahkan lagi ya, Dang? Yang di sini belum sempat atau nggak terpikirkan kita menulis. Ternyata setelah ditulis, ini hikmahnya. Ada nggak kira-kira? Ada? Jadi setuju? Ini aja. Nah, kalau sudah setuju, Bapak minta tanda tangannya. Ya. Ini sudah Bapak siapkan. Kesepakatan kelas itu harus kita sepakati bersama-sama dan harus kita laksanakan dan taati secara bersama-sama di kelas kita ini. Yang membuat kesepakatan itu guru sama murid. Berarti guru dan murid harus
mentaati kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, di sini ada nama dan tanda tangan sebagai bukti bahwa kita menyepakati kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kelompok satu tanda tangan dulu, silakan maju ke depan. Tulis nama, tanda tangan, nama, tanda tangan. Lanjut. Apa yang lain? Siap-siap. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan, kita sepakati juga bersama-sama. Silakan kelompok satu. Lanjut. Kesepakatan kelas ini penting apa tidak? Sangat penting. Jadi sebelum pembelajaran kita sepakati dulu kesepakatan kelas yang seperti apa yang kita mau. Tujuannya supaya murid-murid belajar dengan asik, nyaman dan menyenangkan. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Naik 2. Ayo aduk sini kelompok 2. Kelompok yang lain bersiap-siap. Masih ingat tanda tangannya? Iya. Aina sudah? Tanda tangan? Belum ya?
Ya, si Noel, Asta, dan si Abra. Silakan tanda tangani kesepakatan kelas yang sudah. Kelas 5 yang minum teh. Tanda tangan nama tanda tangan. Ya. Ya, Abra. Noel. Dan selesai dan menandatangani secara bersama-sama kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, cukup sampai di sini dulu kesepakatan kelas yang bisa kita buat. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini kita bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, aman, tentram. Demikianlah kesepakatan kelas yang bisa kita buat hari ini. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Nugra. Saya sudah membuat keyakinan kelas bersama guru kami dan bersama teman-teman saya di kelas 5A. Semoga keyakinan kelas dapat terwujudkan bersama teman-teman kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Madalita dari kelas 5A. Sudah membuat keyakinan kelas bersama guru saya, Pak Kasih SPD dan teman-teman. Semoga pembelajaran kedepannya akan semakin menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
Demikianlah paparan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Hal-hal baru yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam mendidik siswa-siswi generasi bangsa supaya menjadi generasi yang lebih baik lagi. Cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.